Ya, oke, saya inilah ya memperkenalkan diri lu sekali lagi. Nama saya Ryan Filbert. Saya berkenalan dengan dunia pasar modal belum terlalu lama, yaitu mulai dari 2004. Saya sekitar 16 tahun per hari ini, usia saya 34. Jadi separuh-separuh lah sama usia saya. Dan ketika saya mulai itu, saya lagi transisi dari SMA lulus pindah ke kuliah. S1 saya Sarjana Seni Rupa dan Desain, kampus Trisakti. Saya itu satu angkatan sama anaknya Mario Teguh. Si itu siapa namanya, tiba-tiba gue lupa itu namanya, anaknya Mario Teguh yang berantem sama bapaknya sendiri. Aduh, lupa gue tiba-tiba. Aduh, maaf. Kiswinar. Aduh, gue lupa nama Kiswinar, buset. Iya, satu angkatan. Lalu saya memang salah jurusan. Saya ini sukanya adalah dunia matematik. Saya suka dengan dunia eksakta. Lalu karena permintaan papa saya adalah seorang seniman, ingin saya jadi seorang desain grafis agar melanjutkan usaha. Dan saya membelot gitu ya. Saya tidak direstui untuk berinvestasi di pasar modal karena papa saya berpikir bahwa pasar modal adalah tempat judi, ntar lagi kita bangkrut dan mati gitu kan di pasar modal. Lalu ketika saya nggak punya uang, saya mulai dengan dagang, saya dapat uang, saya nggak punya ilmu, saya tidak punya informasi yang cukup. Pada hari itu membuka rekening saham, perjuangannya itu pakai darah dan air mata. Minimum rekening 40 juta, rekening investasi reksadana di 40 juta, minimum juga harus priority banking ya kan. Waduh, ini kayaknya obstacle-nya tinggi sekali. Tidak punya, pergi ke toko buku, baca buku, kata pengantarnya pun nggak ngerti ya kan, karena bahasa-bahasa keuangan ini kan yang mana bisa orang sarjana seni rupa tanya kuas sama cat air gitu kan. Jadi kasihnya buku return on equity sama per keong, saya bilang ini per mobil jangan-jangan gitu kan. Anyway ya, banyak pengalaman-pengalaman di awal yang saya justru menjadi semangat lah buat saya, bahwa berarti kalau orang ini berarti hidup makin besar makin tidak adil, saya bilang. Kenapa? Karena orang itu diminta untuk tekun pada satu jurusan. Let's say kalau kita jurusannya apa? Jurusan kedokteran, maka dia disuruh untuk belajar bedah orang gitu ya. Ternyata dia juga harus bisa namanya mengatur keuangan. Ternyata dia setelah bisa ngebedah, dia juga harus mengerti bagaimana caranya mengatur gizi yang baik. Setelah dia mengatur gizi yang baik, dia harus mengerti psikologi ketika memiliki pasangan. Sudah memiliki psikologi pasangan, dia juga harus memiliki cara bagaimana cara merawat anak. Setelah dia bisa merawat anak, dia juga harus mengerti bagaimana cara merawat orang tua. Setelah itu ditambahkan lagi bagaimana cara mengatur kehidupan, persiapan pensiunnya, artinya dia kembali lagi dalam perencanaan keuangan. Lah, kok semuanya balik lagi, ini elemen hidup semuanya harus kuasai gitu ya. Berarti hidup ini ngambil satu jurusan salah, mestinya semua jurusan diambil gitu. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Jadi saya merasa hidup ini ya saya mesti belajar ya, saya belajar pelan-pelan. Saya ini bukannya sukses, tapi mungkin saya ini orang yang ngeyel. Jadi saya kalau saya gagal saya malah semakin senang karena artinya saya masih banyak belajar. Ya, kalau ditanya apakah sampai selama 4-16 tahun tidak pernah rugi di capital market dan di dunia instrumen investasi sih bullshit banget lah. Kalau kita bisa ngelihat seperti iklan-iklan yang di televisi ya kan, sangat aman, 7 kali lipat, garansi uang kembali, itu adalah marketing gimmick yang semuanya tanda bintang, kutipnya, tanda koma, underscore, semua dikasih tuh semua gitu ke belakang, yang terlalu banyak terms and regulation will apply gitu kan. Ya dalam hidup saya ya saya kira-kira seperti itulah dengan hari ini. Tapi saya punya satu sumpah dulu ketika saya bilang one day kalau saya bisa mengenai keuangan, saya mau share balik karena kok orang awam ternyata susah sekali ya mengenal dunia ini mengenai keuangan. Ternyata saya ngerti dikit-dikit gitu ya, sampai hari ini ngerti dikit, makin hari makin belajar makin goblok, makanya ngerasa kok kayaknya ilmu yang kemarin obsolete ya kan. Jadi artinya terus akhirnya saya belajar, saya ditagih sama teman saya, pernah sumpah depan gua, lu bikin bukunya ya, bikin, akhirnya jadi nulis buku lah. Akhirnya sekarang buku saya dibaca di Gramedia, mungkin ada 17 judul buku lah mengenai dunia keuangan dan investasi. Ya, kira-kira itulah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80 789
089 507080 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.